Ternyata Pak Dahlan Iskan itu ada kerusakan di pembuluh darahnya itu sepanjang 50 cm. Nah, akhirnya Pak Dahlan Iskan tanya kepada dokter, berapa harga pembuluh darah 50 cm? Katanya harga 50 cm itu 500 juta rupiah. Pembuluh darah. Kalau 1 cm berarti 1 miliar. Nah, padahal pembuluh darah setiap manusia ini kalau disambung-sambung 200 kilo. Berarti Pak, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah titipkan pembuluh darah untuk setiap hambanya. Kalau dihitung dengan rupiah 200 triliun Pak rupiah. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Coba kalau di rumah sakit ini harga oksigen sekarang katanya ada 30.000 sekarang Pak ya. Enggak tahu saya. Ini yang jadi ini harga yang dulu 25.000 rupiah. Nitrogen 10.000 rupiah. Dalam sehari manusia itu menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jadi kalau kita hitung Pak, kita rupiahkan oksigen dan nitrogen yang kita hirup dalam sehari, itu kita membutuhkan uang yang harus kita siapkan untuk beli oksigen dan nitrogen 185 juta rupiah. Itu baru sehari semalam. Nah, kalau kita hitung sebulan, kita harus siapkan 5,5 miliar. Allahu Akbar. Ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah,
Beriman kepada Allah artinya mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Kemudian kita berhijrah dan berjihad fisabilillah, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarzuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang aman, orang-orang yang beriman kepada Allah, hamba-hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, dan hamba-hamba Allah yang berhijrah, dan hamba-hamba Allah yang berjihad di jalan Allah. Ulaika yarzuna rahmatullah. Mereka itulah, kata Allah, hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kali ini tema yang kita bahas adalah tazkiyatun nafs. Sebagaimana Allah memberikan tanbih dalam surah As-Syams ayat 9 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang senang mensucikan kalbunya, jiwanya, dan merugilah hamba-hamba Allah yang mengotori kalbunya atau yang mengotori jiwanya. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rawahu Bukhari. Rasulullah mengingatkan, dalam setiap jasad, dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Qalb, hati, bukan hati yang di dalam perut ini, tapi qalbu, jiwa. Jadi beruntunglah hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan tazkiyatun nafs. Karena apa? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insyaallah sebagaimana Rasulullah sudah memberikan uswah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan tazkiyatun nafs. Landasannya adalah amanu. Jadi landasannya ada tauhid was sunnah. Itulah pijakan untuk membangun, untuk melakukan tazkiyatun nafs, yaitu tauhid was sunnah. Jangan pakai pijakan-pijakan yang lain seperti kalangan sufi. Akhirnya dia semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mencari dengan cara-cara yang lain, torekoh yang lain. Padahal kita sudah diberikan contoh konkret oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tugas para nabi dan rasul Allah adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tugas para nabi dan rasul adalah untuk mensucikan, untuk mentazkiyah, ya, umatnya dengan Alkitab, ya, dan Al-Hikmah, yaitu dengan Al-Quran was Sunnah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya sangat menginginkan dan sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di yaumil akhir. Kita sangat ingin dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Masya Allah, alangkah indahnya kalau kita dipanggil oleh Allah nanti di yaumil akhir. Bahkan ada satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama ketika dia berbuka, saat dia berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu saat melihat wajah Allah nanti di yaumil akhir. Masya Allah, itu adalah sebuah keindahan, satu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada hamba-hambanya yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Allah ingatkan, ad-dunya la'ibun, kehidupan dunia itu kata Allah permainan. Ad-dunya walahun, kehidupan dunia itu sesuatu yang melalaikan, ghaflah. Kata Allah, ad-dunya mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu menipu. Kata Allah, kehidupan dunia itu semu, tidak ada yang langgeng, ya. Ad-dunya mata'un qalil, kata Allah, kehidupan dunia itu kesenangan sementara, tidak langgeng, ada keterbatasan, ya kan? Ada keterbatasan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita diundang di hotel bintang 5, tapi hotelnya hotel syariah gini ya, hotelnya hotel syariah gitu. Nah di sana kita disiapkan makanan yang super lezat. Nah chefnya ini benar-benar syar'i gitu ya. Nah ketika kita menikmati makanan lezat itu, maksimal kita merasakan lezatnya itu mungkin 15 cm, ya kan? Tidak akan mungkin ketika masuk ke usus, ke perut-perut ini sampai kita rasakan enaknya, itu tidak. Maksimal 15 cm. Itulah dunia, semu, menipu. Bahkan ketika Rasulullah SAW di tepi pantai, Rasulullah memasukkan jari-jari tangannya beliau di laut itu, di tepi pantai. Beliau masukkan di air laut itu, kemudian diangkat oleh Rasulullah. Nah tetesan yang pertama itu kata Rasulullah, itulah dunia. Sementara lautan yang luas itulah akhirat. Itu gambarannya. Jadi tetesan yang pertama dari jari-jari Rasulullah itu, ketika beliau masukkan jari-jarinya ke lautan itu, ke tepi laut itu tetesan pertama, itulah dunia. Sementara lautan yang luas itulah akhirat. Itu perbandingannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi Allah mengabarkan perbandingan antara akhirat dan dunia itu 1:1000. 1:1000. Jadi kalau kita melakukan hitungan matematis, umpama kita dikasih tiket hidup di dunia ini 60 tahun, berarti 60/1000 kali 24 jam, ketemu 1 jam 44 menit.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dikasih umur 60 tahun di dunia ini, perbandingan akhirat cuma 1 jam 44 menit. Pertanyaan kita, apa yang bisa kita banggakan dengan 1 jam 44 menit itu? Padahal kita dikasih waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam. Allah tidak mengurangi sedikit pun. Jadi kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi, perenungan, berkontemplasi, kalau umpama kita hitung bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, umpama sholat, setiap sholat 5 menit, walaupun ada yang sholat taraweh 23 rakaat cuma 7 menit, itu masuk televisi. Ya. Padahal syarat sah sholat itu khusyuk dan tumak nina. Jadi kalau 23 rakaat 7 menit, berarti sholat apa olahraga itu kira-kira? Olahraga ya kan? Jadi tidak masuk daripada syarat rukunnya. Nah itu. Jadi itu yang nanggung imam itu Pak. Ya, makmumnya sah, tapi imam yang nanggung dosanya. Nah, itu. Makanya berat Pak itu. Jadi imam itu berat ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita hitung 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Anggap saja kita tambah dengan sholat-sholat sunnah rawatib, zikir, doa, tambah dengan yang lainnya, anggap saja sudah yang untuk Allah sehari semalam 2 jam. Masih ada sisa 22 jam. Berarti kalau kita melakukan muhasabah, ya Allah, banyak waktu yang aku gunakan untuk hal-hal yang laghaw, sia-sia. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan motivasi kepada umatnya, jangan sekali-kali mengandalkan umur, tidak akan sampai. Rasulullah memberikan spirit, lakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan-lompatan amal. Artinya apa bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah? Ayo kita berusaha semaksimal mungkin, mohon kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Kita isi menit-menit kehidupan kita itu dengan amal-amal soleh. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, ya kan? Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badir bi a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asyratus saah. Jadi Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya, badiru bi a'mali fitanan qaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh, bersegeralah beramal soleh. Al-mubaddiru bi a'mal, ya, bersegeralah beramal soleh. Jadi kita diserukan, dimotivasi oleh Rasulullah, segera, jangan ditunda-tunda. Sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi kondisi umat, kata Rasulullah, pada saat di akhir zaman seperti sekarang ini, pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Kata Rasulullah, qala ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Dan ini kalau kita potret umat Islam di Indonesia, ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1440 tahun yang lalu sudah nampak di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia ini.
Oleh karena itu Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sikap kita? Tasdiquhu fima akbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia bersungguh-sungguh ke arah akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, muwahhid, faulaika kana sa'yuhum maskura. Mereka itulah kata Allah, hamba-hamba Allah yang akan diberikan maskura, kebaikan dari sisi Allah. Apa maknanya? Kalangan mufassir menafsirkan maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Janji Allah pasti. Oleh karena itu Allah ingatkan, Allah berikan busra, berita gembira tentang kehidupan akhirat dalam surah Al-Isra ayat 21 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhiru akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita condongkan kehidupanmu kepada kehidupan akhirat. Jadi kita disuruh mencondongkan ini kepada kehidupan akhirat. Seperti tadi Rasulullah gambarkan ketika Rasulullah memasukkan jari-jarinya ke tepi pantai di lautan itu. Itu lautan yang luas itulah akhirat. Condongkan, arahkan hidupmu kepada kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang itu baru ngaji, itu jangan langsung condongkan ke akhirat, jangan, kaget nanti, ya kan? Jadi kalau masih baru ngaji, tawazun, seimbangkan kehidupanmu, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah sering ngaji, ya langsung Pak persneling 3, jangan persneling 1 lagi, langsung persneling 3, akhirat gitu. Untukmu ya Allah. Nah itu. Mana dalilnya? Ada dalilnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana dunya hamahu faraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang ambisinya, motivasinya, niatnya dunia, faraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan kehidupannya di dunia ini. Wa ja'alna faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah miskinkan, Allah fakirkan kehidupannya. Allah miskinkan. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kondisi psikologisnya, dia jalani kehidupan ini, ketika kondisinya apa? Kondisi psikologisnya kurang terus, tidak pernah merasa cukup, tidak ada qanaah, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena niatnya yang salah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa.
Setiap aktivitas amal itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Makanya setiap aktivitas kehidupan ingat niat, bab niat jangan dilupakan. Ulama-ulama ahlus sunnah ketika menulis satu kitab pasti diawali dengan bab niat itu. Karena ini masalah besar, implikasinya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jangan dianggap remeh loh Pak. Niatnya, apapun aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, niat ini. Kalau niatnya dunia, Allah hancurkan, Allah celebraikan kehidupannya. Gitu. Dan Allah miskinkan kolbunya, Allah miskinkan hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia yang datang pada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat lil akhirah niyatahu. Sebaliknya kata Rasulullah, kalau niatnya untuk akhirat, untukmu ya Allah, lillah, untuk Allah, untuk akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah kumpulkan. Artinya ini bahasa kinayah, artinya Allah mudahkan segala urusannya fit dunya wal akhirah. Itu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah kayakan hatinya. Allah kayakan hatinya. Wa atad dunya wa hiya raghimatun, dan dunia yang datang kepada dia dalam keadaan tunduk dan hina. Jadi kalau dia sudah niatnya untukmu ya Allah, lillah, karena Allah, untuk akhirat, insya Allah Allah mudahkan urusan kita fit dunya wal akhirah. Dan dunia yang datang pada kita dalam keadaan hina dan tunduk, ini harus kita jadikan pijakan dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih ketika kita pembahasan kita masalah tazkiyatun nafs. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kehidupan dunia, seorang mukmin menjadikan kehidupan dunia ini bukan sebagai ghayah, bukan sebagai tujuan. Kehidupan dunia bagi seorang mukmin sebagai jembatan untuk membangun tempat tinggalnya yang hakiki, untuk membangun kehidupannya yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa? Dunia ini sebentar, terbatas. Bahkan Allah akan hancurkan seluruh alam semesta ini sehancur-hancurnya. Itulah yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup akan mati, akan merasakan mati. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, seorang mukmin menjadikan dunia ini menjadi kesempatan emas, menjadi jembatan untuk membangun kehidupannya yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya dunia ini bagi seorang mukmin seperti ladang, sawah. Kalau kita tanam dalam ladang kita tanam dalam sawah kita al khair, kebaikan, insya Allah kita akan merasakan balasannya nanti di yaumil akhir. Kalau kita tanam dunia ini dengan kejelekan, ya, kemungkaran, kemaksiatan, ketidakadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan, kita akan merasakan balasannya nanti di yaumil akhir. Istilah orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 33, beliau memberikan taujih
memberikan nasihat, jangan sia-siakan waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah, wal asri, demi masa, wal qamar, demi bulan, wasyamsu, demi matahari, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi malam. Apa hikmah, apa maknanya Allah bersumpah dengan waktu? Artinya waktu itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan seorang mukmin. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan waktu. Kita akan digilas oleh waktu itu. Makanya waktu itu pedang, Pak, bisa menebas kita, ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau memberikan nasihat, kalau kita menyia-nyiakan waktu, itu lebih dahsyat daripada kematian, ya. Sebab apa? Ketika kita menyia-nyiakan waktu, itu akan memutus kita dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutus kita dari dunia dan isinya atau penghuninya. Ini makanya waktu itu, al-waktu itu benar-benar manfaat, maslahah dalam kehidupan seorang mukmin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mencoba untuk melakukan antara umur dan waktu ini, jadi kalau ada orang umur 40 tahun, itu sama dengan jam 3 sore. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau ada orang umur 40 tahun masih ngeleyot, Pak, hati-hati itu, Pak, lampu kuning gitu. Ya. Kalau ada 6 orang yang memasuki umur 60 tahun masih ngeleyot lagi, oh itu kebangetan sudah, Pak. Ya. Kenapa? Orang kalau sudah memasuki umur 60 tahun, dia bertarung dengan al-maut, pertarungan dengan kematian. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau usia kita 48 tahun itu sama dengan jam 4 sore. Kalau usia kita 56 tahun sama dengan jam 5 sore. Nah, kalau kita memasuki umur 60 tahun ke atas, itu sudah mendekati maghrib. Kalau bahasa kasarnya sudah bau tanah. Itu, Pak. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau sebuah masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang usia 60 ke atas, wajar, Pak. Benar enggak? Wajar. Karena sudah mendekati maghrib. Tapi kalau ada sebuah masjid yang di situ usianya di bawah 40 tahun, Masya Allah, itu takmirnya the best itu, Pak. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Kalau sebuah masjid rata-rata jamaahnya mayoritas di bawah usia 40 tahun, Masya Allah, itu takmirnya patut diberikan hadiah itu. Berarti the best itu, ya kan? Kenapa? Dalam waktu hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, ya Allah. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wasyababun nas'afi ibadatillah azza wa jalla. Pemuda atau pemudi yang senantiasa memanfaatkan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada takmir yang mampu menggait pemuda dan pemudi usia 40 tahun ke bawah, senang memakmurkan masjid, Masya Allah, luar biasa itu. Makanya ini perlu dicontoh itu. Jadi sampai bagaimana caranya untuk menggait kalangan muda ini. Soalnya kalau kalangan tua wajar itu, Bang. Ya, makanya kalau sudah masuk 60 ke atas tidak sobo masjid, ya Allah, astagfirullah, Pak, itu, Pak. Ya kan? Astagfirullah. Makanya kemarin subuh, Sabtu kemarin subuh, saya di masjid dekat Bunul sana itu. Alhamdulillah, Ustaz, ini ada orang baru usianya sudah 60 ke atas, Pak, itu, Pak.
Alhamdulillah. Jadi dia mau baru kemarin itu Pak, alhamdulillah sudah istiqomah sudah, ya kan? Baru kemarin itu alhamdulillah saya sudah dapat kabar, alhamdulillah, berarti dapat hidayah. Nah itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah kalau di Malang ini yang kalangan muda masjid apa itu Pak? Al-Ghifari ya. Masjid kampus ya. Itu sudah tidak bisa diomong itu, bukan masjid kampus, karena tidak, ya, Masjid Al-Ghifari, masya Allah, itu pemuda-pemuda, mahasiswa, ya Allah. Malah tetangganya yang dekat enggak Pak, aneh kan, aneh kan. Makanya jangan kaget Pak, jangan terus akhirnya orang rumahnya dekat masjid terus sobonya masjid, belum tentu Pak. Belum tentu. Orang yang rumahnya dekat kuburan, apakah dia terus akhirnya tambah tawadhu? Belum tentu. Belum tentu. Malah orang rumah yang dekat kuburan malah dia tiap hari main judi. Astagfirullah. Itu. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hari ini adalah kehidupan dan besok adalah kematian. Masya Allah, ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dalam sekali maknanya. Hari ini kehidupan, besok adalah kematian. Ini kalau ini kita apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kita bawa ketika kita sholat, insya Allah Pak, Allah akan berikan kekhusyuan. Kenapa? Kita sholat, ya Allah, ini sholatku yang terakhir ya Allah, saya akan mati. Insya Allah Pak, Bapak Ibu akan khusyuk sholatnya. Coba kalau statement ini apa artinya, niat ini artinya niat bahwa kita ini sholat yang terakhir ini tidak menjadi pijakan kita, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, program ya. Apalagi ibu-ibu program, oh nanti jam 7 senam gitu, jam 8 oh nanti bersama jeng itu loh, nanti diajak ke mall karena promonya sudah seumur hidup sekali katanya ya. Astagfirullah, itu sampai salam iki wis pirang rakaat itu lali Pak, lupa. Itulah makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, coba ketika kita sholat yakinilah ini sholat yang terakhir, insya Allah Pak, Allah berikan kekhusyuan mulai takbiratul ihram sampai bahkan mungkin kita bisa meneteskan air mata. Apalagi kalau pas imamnya baca ayat yang menyentuh kolbunya, bisa nangis Pak, kita bisa menangis. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita sholat pada saat sujud akhir, kita bisa teteskan air mata. Ya Allah, Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhumun nar, ain bakat min khasyatillah wa ain batat takhrusu fi sabilillah. Ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang senantiasa khasyatullah, menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang senantiasa berjaga-jaga dalam fi sabilillah, artinya dalam jihad fi sabilillah. Itu dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang senantiasa menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah, khasyatullah. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau dari kalangan tabi'in. Itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, pernah satu saat dalam satu komunitas gitu, satu acara, orang melihat Abdullah bin Mubarak tidak ada kelebihan, padahal namanya Masya Allah harum Pak, beliau orang yang soleh. Akhirnya ketika dalam satu acara itu orang melihat biasa-biasa saja Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tidak taunya qadarullah lampu padam, mati Pak. Masya Allah, orang kan tidak tahu.
dalam kondisi gelap. Tidak ada yang tahu, Pak. Begitu lampu menyala lagi, Allahu Akbar, semua mata tertuju pada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Apa, Pak? Di sini di pipinya basah air mata. Berarti selama lampu padam tadi, Abdullah bin Mubarak khasyatullah, dia menangis meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Sehingga akhirnya orang semua paham, ya Allah, ini orang yang, ya Allah, ternyata benar Abdullah bin Mubarak ini orang yang saleh. Kita ini kan nangisnya itu kalau sudah ada problem berat kan, Pak, baru bisa nangis, Pak. Ya kan? Coba kalau dapat kenikmatan, dapat hadiah gitu, Pak. Ya Allah, kakinya bisa di atas, Pak. Sampai jengkrak-jengkrak itu kakinya sampai di atas. Ya kan? Ya Allah. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dari kalangan tabi'in. Itulah aplikasi khasyatullah. Itu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 192. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulil albab, bagi hamba-hamba Allah yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka bertafakur kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian terucap dalam ucapannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, enggak sia-sia kau ciptakan semua ini, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Hindarkan hambamu, ya Allah, dari jilatan api neraka. Pak, Bu, ibadah tafakkur lebih dahsyat daripada ibadah mahdhah. Lebih cepat menundukkan kalbu kita, menjadikan hati kita menjadi tawaddu, tadarru', merendah di hadapan Allah. Itu ibadah tafakkur. Contoh, bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau bapak ibu di depan UGD, rumah sakit terserah, sudah Lafalet bisa, atau mungkin RSU, di depan UGD, bapak ibu akan merasakan nikmat kesehatan itu, dan kita langsung bersyukur kepada Allah. Cepat langsung kita tasyakur kepada Allah. Ya Pak, di depan UGD sekian menit, ada orang kecelakaan, pecah kepalanya, ada orang kecelakaan, ada tangannya patah, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apalagi kalau di kawasan Biladis Syam, ya Allah, di bumi Syam yang bergejolak itu tiap hari kita lihat ada yang perutnya sudah, artinya sudah terurai usus dan sebagainya, ada yang, ya Allah, mengerikan. Kita bersyukur, Pak, cepat itu ibadah tafakkur itu. Kita bersyukur mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh lagi, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, coba kalau di rumah sakit ini harga oksigen sekarang katanya ada 30.000 sekarang, Pak, ya. Tidak tahu saya. Ini yang jadi ini harga yang dulu Rp25.000. Nitrogen Rp10.000. Dalam sehari manusia itu menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jadi kalau kita hitung, Pak, kita rupiahkan oksigen dan nitrogen yang kita hirup dalam sehari
itu kita membutuhkan uang yang harus kita siapkan untuk beli oksigen dan nitrogen 185 juta rupiah. Itu baru sehari semalam. Nah, kalau kita hitung sebulan, kita harus siapkan 5,5 miliar. Allahu Akbar. Ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah. Rasulullah ngajari kita sunnahnya setelah kita berdoa, denguskan 3 kali, karena setan itu tempatnya di lubang hidung kita ini. Denguskan 3 kali, itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah setelah bangun tidur. Kalau mimpi jelek, tengok ke kiri, baca ta'awudz, kemudian meludah, tapi isyarah, jangan meludah betulan, karena di kamar kita kan itu. Dan jangan disampaikan kalau mimpi jelek, jangan disampaikan, ya, baca ta'awudz, dan jangan dijadikan sebagai pijakan, karena itu datangnya dari setan. Itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saat itu kita bertafakur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan oksigen dan nitrogen ini gratis. Coba Pak, kalau Allah matrek, mau ndak kira-kira sebulan 5,5 miliar ditagih sama Allah, ayo bayaran gitu. Orang kaya pun tidak akan bisa Pak, tidak akan mungkin bisa sebulan 5,5 miliar ditagih sama Allah, bayar oksigen dan nitrogen. Makanya Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, besar sekali nikmatmu ya Allah yang kau berikan ini. Alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini aku bisa bernafas ya Allah, dan kau gratiskan oksigen dan nitrogen itu. Kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak diganti, tidak disuruh ganti sama Allah Pak. Kalau suruh ganti tiap sebulan 5,5 miliar beli oksigen dan nitrogen. Yang kedua, Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini coba, apa ini Pak? Jantung, ini pembuluh darah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan pembuluh darah ini, dan ini ilmu kedokteran. Pembuluh darah itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau disambung-sambung, yang ada di kita ini, satu tubuh ini, kalau disambung-sambung itu panjangnya 200 km. Mungkin bapak bayangkan itu, apa ya mungkin? Mungkin. Dan itu sudah dalam ilmu kedokteran, pembuluh darah manusia ini sepanjang 200 km. Nah, Pak Dahlan Iskan, Jawa Pos, itu beliau berobat ke Cina, karena kalau di Cina itu banyak jual beli onderdil Pak, ya, onderdil tubuh. Nah ternyata Pak, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, biadabnya komunis Cina itu. Ternyata Pak, jadi umpama Pak, sekarang ini bapak ibu mau beli organ tubuh di Cina, sekarang ini juga sudah disiapkan. Ternyata Pak, organ-organ tubuh itu oleh pemerintah komunis Cina diambil dari organ tubuhnya umat Islam di Uighur Cina, yang disebut dulu kan namanya kan apa namanya, dulu sebelum itu Muslim Uighur, dulu namanya apa negaranya itu, Turkistan Timur. Nah sekarang diganti oleh Cina karena sudah direbut, dicaplok oleh Cina, jadi Xinjiang. Xinjiang itu kan negeri yang terjajah. Nah itu hampir 1 juta umat Islam di Uighur itu dimasukkan di 5 jutaan Mbak, 5 jutaan dimasukkan di kamp-kamp konsentrasi, jadi di apa penjara-penjara itu, di kamp-kamp konsentrasi itu. 1 juta dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Bahkan ada yang memberikan testimoni itu Pak, kadang ada Muslim yang itu masih sadar, itu dibedah tanpa bius, itu
diambil hatinya, diambil jantungnya, diambil. Kejam sekali Pak, biadab sekali Partai Komunis Cina. Nah itu loh Indonesia kok mau kerjasama dengan komunis Cina. Wong Tiongkok saja sama-sama Cina kan, Tiongkok saja tidak mau. Hong Kong kok Tiongkok, Hong Kong saja tidak mau, menolak untuk diintervensi dengan Partai Komunis Cina. Loh Indonesia ini Pak, sami'na wa ata'na. Astagfirullah. Makanya jangan kaget Pak, kalau sudah Indonesia sudah kiblatnya ke Cina, pasti yang musuh number one Muslim, Islam dan kaum muslimin. Itu sebuah kepastian Pak. Kalau sudah Indonesia kiblatnya ke Cina, otomatis Islam dan kaum muslimin musuh number one. Bagaimana narasinya? Narasinya Islam radikal, ya kan? Radikal. Islam fundamentalis, ekstremis, ya kan? Narasinya itu dilanjutkan lagi, akhirnya dikembangkan lagi. Umat Islam anti NKRI, umat Islam anti Pancasila. Akhirnya ini kan selama ini sampai akhirnya BNPT mengeluarkan statement ini PAUD sudah dimasuki, PAUD pendidikan usia dini sudah kemasukan terorisme. Kenapa? Anak-anak muslim senang menghafal Al-Quran. Bahkan BNPT, direktur BNPT itu profesor loh Pak, muslim dia katakan kalau seorang ibu punya anak kandung, ibunya mengajari sholat, itu masuk kategori Islam radikal. Coba ibu punya anak kandung sendiri, ibu ajari sholat, itu sekarang stigmanya kategori Islam radikal. Akhirnya bolak-balik umat ini gerakan demonologi Islam, memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Akhirnya Allah tunjukkan sekarang ini makarnya Allah. Siapa yang sebenarnya anti NKRI, siapa yang sebenarnya anti Pancasila, siapa yang sebenarnya anti Indonesia. Sudah kan Allah tunjukkan, malah ngibarkan bendera bintang kejora di depan istana Pak. Coba kalau yang itu apa, bendera tauhid, habis sudah, belum diperintah sudah habis itu Pak. Akhirnya Allah tunjukkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Selama ini umat Islam dituduh anti NKRI, padahal NKRI itu jerih payah umat Islam. Pancasila itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Loh kok sekarang yang dituduh anti NKRI kok umat Islam? Itu maling, teriak maling. Akhirnya Allah tunjukkan betulan sekarang. Ini makarnya Allah loh Pak, ini makarnya Allah sudah, ya kan? Makarnya Allah sudah. Kok masuk politik ini tadi. Balik lagi Pak, balik lagi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata Pak Dahlan Iskan itu ada kerusakan di pembuluh darahnya itu sepanjang 50 cm. Nah akhirnya Pak Dahlan Iskan tanya kepada dokter, berapa harga pembuluh darah 50 cm? Katanya harga 50 cm itu 500 juta rupiah pembuluh darah. Kalau 1 cm berarti 1 miliar. Nah padahal pembuluh darah setiap manusia ini kalau disambung-sambung 200 kilo, berarti Pak, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah titipkan pembuluh darah untuk setiap hambanya. Kalau dihitung dengan rupiah 200 triliun Pak rupiah. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, enggak sia-sia kau ciptakan ini ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkan hambamu dari azab api neraka. Itu Pak. Jadi Pak, kalau kita melihat yang menakjubkan, jangan berhenti, Masya Allah, jangan berhenti di situ. Yang ditunggu sama Allah yaitu doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Bapak Ibu kalau ngajak keluarga rekreasi, lihat alam yang Masya Allah menakjubkan, ucapkan Masya Allah. Rabbana, lanjutkan dengan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah,
Sehebat apapun kita di dunia, ingat, kita pasti akan menghadapi al-maut, kematian. Sehebat apapun kita di dunia, ingat, pasti kita mati. Walaupun sak Malang Raya ini milik kita, ingat, kita pasti mati. Itu sudahlah, endingnya itu Pak, terbatas, kita pasti mati. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, hamba-hamba yang beriman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengabarkan tentang proses sakratul maut yang paling ringan, yang paling ringan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita bayangkan kawat duri ini dimasukkan melalui mulut kita sampai di dasar perut kita, kemudian ditarik dengan sekuat tenaga hingga apa saja yang ada dalam perut kita tersangkut. Itulah proses sakratul maut yang paling ringan. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Yaumil Isnin 12 Rabiul Awal, ketika Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, jadi Rasulullah merasakan sakratul maut itu berat, Pak. Sehingga akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, hanya aku saja yang merasakan sakitnya sakratul maut ini. Ya Allah, jangan kau timpakan pada umatku, jangan kau timpakan pada umatku, ya Allah. Masya Allah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Rasulullah mengabarkan, nanti umatku yang senantiasa berpijak pada tauhid wa sunnah dan taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah, kata Rasulullah, ketika dia menghadapi sakratul maut itu seperti air yang keluar dari tekonya, seperti air yang keluar dari teko. Seperti itulah itu dari doa Rasulullah SAW. Jadi apa yang pernah dirasakan Rasulullah seperti ini, Pak, gambarannya sakit sekali. Alhamdulillah kita didoakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan peringatan pada umatnya. Qala Rasulullah SAW, aktiru dzikra hatimil ladat, perbanyak ingat akan pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Perbanyak ingat tentang pemutus kelezatan, yakni maut. Kita diperintah oleh Rasulullah perbanyak dzikrul maut, ingat mati. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia di sisi Allah? Rasulullah berikan jawaban, orang yang banyak dzikrul maut dan orang yang siap menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu adalah umat Rasulullah yang senang dzikrul maut, mengingat mati dan siap menghadapi kematian. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat di slide depan ini, antara orang kaya dan orang miskin, endingnya, puncaknya sama, Pak. Lubang 1 kali 2 meter. Tidak ada perbedaan sama sekali. Antara orang kaya dan orang miskin sama, Pak. Itu sama. Inilah kita jadikan sebagai ibrah. Dan kita, kalau sudah kita al-maut menjemput kita, yang kita bawa harta kita bawa, harta balik, keluarga balik. Justru yang teman setia kita, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10-11.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan, kata Allah, kepadamu. Rizki yang diberikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang kematian. Kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Fa asaddaq wa aku minas salihin. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, ya Allah, tangguhkan kematianku barang 1 menit saja ya Allah, supaya aku bisa sedekah, supaya aku bisa jadi orang yang soleh, soleha. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wala yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila ajal sudah datang kepada dia. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, kenapa kok sedekah? Kenapa kok enggak yang lain-lain? Jadi dalam surah Al-Munafikun ayat 10-11 ini Allah mengabarkan banyak manusia yang nyesal di dunia ini. Kapan? Saat menghadapi sakratul maut. Banyak manusia minta ditangguhkan kematiannya barang sekian menit, tapi tidak bisa. Itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Pertanyaannya, kenapa kok Allah ingatkan ini? Kenapa kok dia kepingin sedekah? Pak, Bu, Rasulullah mengabarkan dengan sedekah itu bisa memperingan kita ketika menghadapi sakratul maut. Dengan sedekah itu bisa menjadi lampu penerang kita nanti ketika berada di alam kubur. Dengan sedekah insya Allah Allah akan angkat musibah yang akan menimpa kita. Dengan sedekah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dengan sedekah Allah akan memuliakan kita. Bahkan dengan sedekah Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, baik fisik maupun non fisik. Bahkan dengan sedekah, masya Allah, Rasulullah mengabarkan itu kalau kita senang bersedekah, itu tanda amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sedekah Rasul mengabarkan nanti di yaumil hisab, ya, nanti di yaumil hisab, di sini Pak, di yaumil hisab inilah, di yaumil hisab, dengan sedekah Allah akan memperingan di yaumil hisab. Kenapa? Hisabnya orang kaya dan orang miskin itu sepanjang 500 tahun perbandingannya, Pak. Hisabnya. Makanya kalau kita ingin diringankan pada saat yaumil hisab, kita disunahkan senang-senanglah sedekah. Perbanyak sedekah. Makanya Rasulullah memberi wasiat khusus kepada kaum wanita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, sedekahlah. Wa aktsiru al istighfar, dan perbanyak istighfar. Itu wasiat khusus wanita, wasiat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada kaum wanita. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diringankan oleh Allah untuk senang sedekah. Karena apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sedekah itu tidak hanya ngasih duit tuh Pak ya. Sedekah itu tidak hanya ngasih duit. Ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, itu juga sedekah. Walaupun lewat WhatsApp, lewat SMS, kita kasih nasihat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita berikan nasihat, itu sedekah. Bahkan ketika kita mencegah orang berbuat maksiat, orang berbuat mungkar, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita bertemu sesama muslim, sesama muslimah, kita ucapkan salam dengan senyum, itu juga sedekah. Bahkan ketika kita di jalan ada batu, ada duri, ada rintangan yang bisa mencelakakan orang lain, bismillah ya Allah saya pindah, saya pinggirkan, itu juga sedekah. Ketika kita membantu saudara kita yang kesulitan, itu juga sedekah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemampuan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.